Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Rudi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Danisha Putri Anindya, nomor absen 17 dari kelas 11-1. Saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi yang menurut saya sangat berguna bagi saya. Abadikan momen spesialmu di Loket. Nah, mari kita telusuri lebih dalam apa itu Loket dan ya pokoknya seluk-beluk Loket lah ya. Jadi, apa itu Loket? Kan belum tentu semua orang tahu apa itu Loket kan. Mungkin hanya beberapa, enggak sih. Ya mungkin beberapa, ya hampir sebagian besar ataupun ya sebagian kecil dari orang yang ada di muka bumi ini. Yang ada yang tahu, ada yang nggak tahu sama Loket. Nah, jadi Loket ini tuh aplikasi yang cocok untuk anak muda yang suka mengabadikan momen spesialnya tanpa menghabiskan banyak memori. Contohnya seperti saya yang suka memotret misalnya pemandangan, ada sunset. Kan kalau misalnya kita motret lewat kamera, terus fotonya kan akan otomatis tersimpan di galeri kita kan. Nah, itu mesti akan menghabiskan banyak ruang kalau kita ya semakin numpuk, semakin sering motret ini itu makin lama kan makin numpuk ya tuh storage-nya. Terus penuh deh. Nah, untuk dan agar HP kita nggak penuh, makanya kita bisa pakai Loket. Jadi kalau misalnya kita motret pemandangan lewat Loket, itu nggak akan langsung tersimpan di galeri kita. Tapi kalau kita mau menyimpannya itu masih bisa. Jadi ya terserah kalian sih mau disimpan atau enggak. Nah, misalnya nggak disimpan, itu akan otomatis tetap tersimpan di story Loket kalian. Jadi nanti kalian misalnya motret kemarin, terus hari ini pengen lihat foto kemarin, itu masih bisa di aplikasi Loketnya itu sendiri. Terus Loket ini itu juga memungkinkan kita untuk menerima foto secara langsung ke home screen kita dan teman-teman kita lewat widget yang ada di HP kita. Jadi fotonya akan otomatis kayak misalnya nih aku punya teman, sebut aja namanya siapa ya, Anin. Nah, Anin nih lagi ke Bali gitu. Terus dia moto tarik kecak. Nah, fotonya ini akan otomatis langsung masuk ke HP home screen teman-teman kita termasuk aku. Jadi kayak si Anin ternyata lagi di Bali ya. Tanpa kita membuka aplikasi Loketnya secara langsung tuh bisa. Gitu. Nah, uniknya ini fotonya tuh nggak dikirim lewat chat atau feed, tapi bisa langsung muncul di layar utama HP teman kita. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi. Lanjut. Ini ada kelebihan dan kekurangannya dari Loket. Untuk kelebihannya, itu kita bisa kirim foto secara langsung ke layar HP teman kita secara real time seperti contoh yang sudah saya bilang tadi. Lalu yang kedua, itu bisa membangun kedekatan dengan teman atau pasangan. Kalau misalnya kalian punya pacar yang sedang LDR gitu, misalnya nih pacar kalian sedang sekolah di luar kota. Terus kalau misalnya kalian malas ngechat, kayak ya kalau ngechat kan kayak belum tentu bener ya. Kalau misalnya kita lihat foto gitu kan masih beneran. Soalnya misalnya nih si A punya pacar, terus pacarnya tuh lagi motret belajar nih. Nah, otomatis si A tahu dong kalau misalnya pacarnya lagi belajar. Soalnya kan itu foto ya. Tapi ya bisa aja sih kalau direkayasa. Jadi ya itu tergantung orangnya sih. Lalu yang ketiga, ini ada sederhana, cepat, dan tidak ribet seperti media sosial lainnya. Kenapa menurut saya itu sederhana, cepat, dan tidak ribet? Misalnya nih, kalau kita mau ngirim kabar, ngechat orang tua kita lewat WhatsApp gitu, kita misalnya mau motret kan harus mencet aplikasi WA, terus mencet ke misalnya grup keluarga, terus mencet kamera, cekrek gitu kan. Ya menurut saya sih agak itu ya, apalagi kalau WhatsApp itu kadang menghubungkan gitu loh. Jadi kayak ya tergantung sinyalnya. Kalau misalnya di Loket itu tuh jujur jarang nge-lag, jadi cenderung cepet. Tinggal
Ini ada di home screen nih, ada kotak gitu, tinggal kita pencet, terus nanti akan langsung kayak ke kamera, kita langsung pencet cekrek, udah bisa langsung kita kirim. Ya menurut saya sih lebih sederhana ya. Lalu yang keempat, dia tuh lebih private karena tidak untuk umum, jadi kita hanya bisa mengirim foto ke teman-teman yang sudah mutualan dengan kita gitu. Lalu yang terakhir, ini tuh kita bisa nambahin teks kecil pada foto, tapi teksnya tuh kayaknya ada keterbatasan hurufnya deh, soalnya kan emang fotonya kan kecil ya, kalau misalnya teksnya banyak juga jelek kan. Terus ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama, dia tuh hanya terbatas untuk lingkaran pertemanan yang kecil, dan maksimalnya tuh 20 orang. Jadi kalau kita punya misalnya nih 30 teman, itu ya 10-nya nggak bisa lihat kita. Jadi ya emang nggak untuk publik gitu. Kayak misalnya nih, kita punya Instagram, itu kita bisa pakai ke second account ya. Second account kita bisa foto ini itu juga, dan second account juga banyak followersnya yang bisa kita ajak berteman gitu. Jadi kalau loket tuh kesannya lebih close friend gitu. Lalu yang kedua, itu dapat menjadi isu jika kontennya tuh ya sensitif. Ya, konten sensitifnya tuh apa? Misalnya kayak misalnya nih, aku jadi pejabat nih, terus aku korupsi, terus aku kayak foto notulen korupsinya, ya otomatis yang teman-teman yang masuk gak close friend sih, masuk ke loketku, ya otomatis tahu dong kalau aku korup. Nah, misalnya ada yang cepu, ya aku bisa masuk penjara. Mungkin begitulah contohnya. Terus dia tuh juga butuh koneksi internet yang stabil. Oh ya, emang loket tuh bisa cenderung koneksinya tuh seringnya ya stabil, nggak kayak WhatsApp yang menghubungkan ulang. Ya menurutku ya, kalau misalnya loket tuh, misalnya nih kamu di pegunungan, saya pernah lagi makan di cafe yang ada di bukit, pokoknya tinggi gitu, itu cenderung koneksinya tuh stabil, dia bisa ngirim fotonya. Sedangkan waktu saya buka WhatsApp mau jawab teman, itu masih gambar jam gitu. Nah, tapi kalau misalnya koneksi internetnya nggak stabil, itu tuh nanti bakal ada tulisan retry terus. Nah, kalau kita nggak mencet itu retry, otomatis nggak bakal kekirim sampai kapanpun. Jadi misalnya walaupun kita udah ke dataran rendah yang koneksi internetnya tuh udah stabil, ya kalau kita belum pencet retry, ya sama aja nggak bakal kirim gitu. Terus notifikasinya tidak seaktif aplikasi chat biasa. Cenderung loket ini tuh jarang ngasih notif kayak misalnya nih aku kayak mutualan loket sama, sebut aja namanya Putri. Nah, Putri tuh lagi update, dia lagi di pantai. Nah, kita nggak bakal tahu kalau misalnya Putri itu lagi nambahin foto lewat notifnya. Tapi kalau kita buka loketnya atau di widgetnya ada, itu baru kita tahu kalau Putri lagi di pantai. Jadi nggak ada notif yang menunjukkan Putri lagi di pantai gitu, nggak ada. Terus yang terakhir, loket ini tuh belum mendukung banyak fitur editing atau filter. Kalau filter yang buat kayak misalnya nih, kalau di Instagram kan ada misalnya kita mau upload story, ada filter kayak yang kalau kita jadi kodok atau kayak topi cowboy. Nah, ini di loket belum ada. Terus fitur editing tuh juga nggak ada, karena misalnya kita mau foto ya langsung aja tuh fotonya itu, nggak bisa dipercantik atau diserahin, itu nggak ada. Lanjut. Nah, ini ada tutorial caranya. Kita bisa scroll ke bawah, itu ada teman saya Nisha. Ini saya lagi cepet banget ya. Nah, saya juga bisa mereaction. Nah, ini ada tampilannya kayak historinya. Terus ini kita bisa ngirim chat. Terus kita bisa nge-delete, nge-save, atau kirim ke Instagram. Dan ini kita bisa lihat history kalau kita udah upload
mau upload gambarnya itu dari ini ke hari ini, kemarin, atau dan lain. Oh ya, ini ada fitur yang berbayar untuk Pro, Get Locket Gold. Ini harus bayar kalau misalnya kita pakai fitur Pro ini, kita bisa ngambil fotonya tuh lewat galeri kita. Sedangkan kalau misalnya yang biasa itu kita cuma bisa foto secara real, jadi nggak bisa ngambil dari galeri kita gitu. Terus apa lagi ya? Ini juga lagi. Nih, nah itu Nah, ini ada yang bulat itu buat ngambil foto. Ya seperti biasa ada story, terus ya, itu ada chat. Ini bisa buat apa? Centernya juga, atau ada reaction, ini ada. Nah, kalau misalnya kita masih belum berbayar, mesti yang biasa itu mesti ada iklannya. Tapi kalau kita udah yang Pro itu nggak bakal ada iklannya gitu. Biasalah. Nah, ini teman saya ada yang nge-reaction apa yang udah saya foto. Ini saya lagi foto. Ini ada pita ya, di-reaction sama teman saya. Terus itu saya juga bisa nge-reaction atau ngirim chat juga bisa. Terus ini ada di story-nya. Ini sekalian bisa di story semua teman saya, ataupun tuh ada yang tulisan everyone. Kalau misalnya kita pencet, itu akan ada akun teman-teman saya dan saya. Misalnya saya pilih klik yang saya sendiri, saya gitu, nanti otomatis story-nya akan semuanya saya sendiri gitu. Nah, ini kita juga bisa nge-reaction lah, atau tanya-tanya, ini kamu di mana? Kok lucu banget gitu. Ya. Oh, ya. Ini kalau misalnya kita ngirim foto atau update loket berturut-turut, otomatis ya sama kayak streak gitu. Nah, ini videonya kayaknya pas berapa hari yang lalu. Ini baru berapa streaknya itu? Pencet 4 hari. Nah, kalau sekarang udah 7 hari. Oh, berarti 3 hari yang lalu gitu. Nah, ini tuh ada hilangkan iklan, video loket. Oh, ada video. Terus ya banyak lah. Ada frame-nya juga, custom. Oh, captionnya bisa lebih banyak kalau misalnya Pro gitu. Iya. Nah, kita bisa tutorial sederhananya. Ya, sejujurnya mesti semua orang sudah tahu lah caranya. Tinggal kalian ngunduh aplikasi loketnya di App Store atau Play Store. Terus daftar dan beri izin akses widget. Ini akses widget ini tuh terserah kalian mau ada widget atau enggak. Jadi ya opsional, dan widget ini bisa di iPhone atau Android itu juga bisa. Jadi tidak terbatas di jenis HP manapun. Terus yang ketiga, ini kita harus tambahkan teman menggunakan kontak, ataupun kita juga bisa share link akun kita. Atau enggak secara langsung dari loket juga bisa sih gitu. Lalu yang keempat, tambahkan loket widget ke layar utama HP. Ya, ini buat ngaktifin widgetnya lah ya, biar ada di berandanya. Terus kita ambil foto langsung lewat widget, lalu tinggal kirim. Terus yang terakhir, foto akan otomatis muncul di widget layar HP teman, ya kan kirimin. Lanjut, ini ada beberapa hal menarik tentang loket. Yang pertama, widget interaktif yang membuat layar HP jadi lebih hidup dan personal. Ya, biar HP beranda HP-mu biar beranda HP kalian nggak cuma aplikasi doang, kalian bisa nambahin ya ini semacam foto-foto dari loket itu. Lalu ini tuh cocok untuk pasangan LDR atau sahabat dekat, namun ya semacam sahabat pena lah ya. Gitu, yang seperti tadi udah contoh di awal. Terus yang ketiga, bisa menjadi pengganti chat ringan melalui foto spontan. Yang keempat, banyak yang menggunakannya sebagai mini diary visual harian.
Jadi buat kalian yang suka menulis jurnal itu jurnal diary gitu, tapi buat kalian yang suka menulis jurnal tapi kayak malas nulis, maksudnya kayak kalian pengen punya rekaman harian kan, hari ini kalian ngapain sih gitu, dan kalian malas nulis, kalian bisa mengabadikan momen spesial kalian di Loket gitu. Itu seperti saya sih, saya suka kayak pengen hari-harinya tuh tercatat, tapi kalau saya nyatet di rumah kayak tulis dari gitu kayak capek, malas pulang sekolah tuh kayak pengennya tidur gitu kan. Nah, kalian bisa foto apa yang terjadi di sekolah, tinggal cekrek doang, dan itu nggak capek, ya kan. Terus yang kelima, aplikasi ini nah viral di kalangan Gen Z. Nah, seperti yang udah belum ya, kayaknya pokoknya yang banyak iklan tentang Loket ini di aplikasi yang scroll itu udah kayak ya promosi aja sih. Ini lagi cukup ngetren beberapa tahun terakhir. Setahu saya sih waktu saya SMP kayaknya itu udah mulai ngetren, tapi pas SMP saya belum download gitu. Nah, terus yang keenam, aplikasi yang gratis tetapi ada fitur yang berbayar seperti yang tadi itu. Kalau misalnya kita mau dapat fitur-fitur yang lebih bagus itu ya bayar, ada harga, ada lupa, iya nggak sih? Iya gitu. Terus ini aplikasinya tersedia di Android dan iOS, jadi semua jenis HP itu bisa download Loket. Makanya kita harus download Loket biar hidup kita tercatat. Masih ada lagi. Nah, Loket adalah cara baru berbagi momen secara spontan, sederhana, dan personal dengan tampil langsung di layar utama teman. Aplikasi ini menciptakan pengalaman komunikasi visual yang lebih dekat dan bermakna. Nah, ini kalian bisa download Loket di Play Store atau App Store. Kan kalau saya sudah download, jadi tinggal buka aja. Ini namanya Loket Widget. Umurnya 12 tahun, udah 11.000 penilaian, 4,7, peringkat 13 di jejaring sosial. Ya, itu. Halo, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.